Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semuanya, perkenalkan nama aku Gitsa Zahra Sopayasir. Di sini aku mau membahas atau menyampaikan jawaban aku terkait dengan studi case yang telah diberikan, yakni the digital transformation conflict. Yang dimana permasalahannya di sini terjadi konflik dalam organisasi karena perbedaan pandangan tentang metode dakwah. Jadi antara pemimpin dan anggota mudanya. Jadi pemimpin itu merasa bahwa dakwah tradisional seperti ceramah itu jauh lebih baik daripada media digital, karena kalau di media digital itu akan mengurangi kewibawaan agama. Tapi dari sudut pandang anggota muda, dakwah melalui media digital ini jauh lebih menarik bagi generasi sekarang. Nah, karena perbedaan inilah yang membuat kerjasama anggota itu merasa terganggu. Nah, oke, di sini ada pertanyaan diskusi. Yang pertama itu sebagai anggota, bagaimana langkah-langkah kalian untuk meyakinkan pemimpin senior tersebut agar mau mencoba dakwah digital? Nah, eh, kalau dari perspektif saya, kalau saya sebagai anggota, menurut saya pendekatannya itu harus tetap sopan dan menghargai pemimpin senior kita. Tapi cara menyampaikannya itu dibuat santai supaya tidak terkesan menggurui. Nah, langkah pertama itu kita bisa mulai dengan menunjukkan rasa hormat kita kepada beliau. Jadi, kita bisa menyampaikan bahwa kita itu sangat menghargai pengalaman dan perjuangan beliau selama ini dalam berdakwah. Jadi metode ceramah yang beliau lakukan itu sudah banyak memberikan manfaat bagi jamaah. Jadi kita tidak bisa menganggap cara tersebut salah. Nah, langkah yang kedua itu penting kita untuk mendengarkan dulu kekhawatirannya beliau. Jadi kita bisa mengajak beliau ini berdiskusi secara santai dan menanyakan alasannya kenapa beliau ini kurang setuju sama dengan dakwah digital. Nah, di sini kita tidak langsung membantah, tapi benar-benar mencoba bahwa memahami dari sudut pandang beliau ini. Nah, langkah yang ketiga itu barulah kita menjelaskan pelan-pelan bahwa dakwah melalui media sosial itu sebenarnya bukan untuk menggantikan cara yang lama, tapi sebagai penambah atau alat supaya pesan dakwah kita ini tuh menjangkau anak muda sekarang yang lebih sering menggunakan media sosial. Nah, langkah yang keempat, supaya beliau ini tidak memahami supaya beliau ini lebih memahami maksudnya, kita juga bisa menunjukkan contoh konten dakwah di media sosial. Nah, kita tunjukkan konten media sosial yang tetap sopan, serius, sama berisi ilmu. Jadi dari situ beliau itu bisa melihat bahwa dakwah digital itu tidak selalu identik dengan candaan atau bisa dibilang hal yang main-main. Oke, lalu langkah kelima, kita bisa mengusulkan untuk mencoba dulu secara kecil-kecilan. Maksudnya di sini kita bisa membuat konten sebagai contoh percobaan. Jadi tidak langsung yang besar-besaran, tapi pelan-pelan dulu. Supaya kita bisa melihat bagaimana respon dari masyarakat. Oke, yang langkah terakhir kita juga perlu menegaskan bahwa peran beliau itu sangat penting. Kita tetap membutuhkan arahan beliau, misalnya untuk mengecek materi atau memberikan masukan agar isi dakwanya itu tetap benar dan berkualitas. Selain untuk belajar dan memastikan bahwa materinya ini tetap benar, itu bisa membuat pemimpin kita ini tuh tidak merasa diganti perannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan diskusi yang kedua, jika media sosial ini adalah cara tercepat untuk menyebarkan kebaikan saat ini, bagaimana cara kalian membuat konten yang santai tapi tetap menjaga integritas agar tidak kehilangan daya tarik audiens muda? Oke, ketika kita ingin membuat konten dakwah di media sosial dengan cara yang santai tapi tetap terintegritas, menurut saya nih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman seperti yang dilihat di layar. Yang pertama, kita tuh tetap harus memakai sumber yang jelas. Jadi walaupun kontennya itu ringkas, terus dibuat ringan, itu isinya tetap harus berasal dari Al-Quran, hadis, atau penjelasan ulama yang lebih terpercaya. Jadi walaupun videonya ini ringkas ya, pesan yang disampaikan itu tetap punya dasar ilmu yang kuat. Jadi tidak asal-asalan teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan bahasa sederhana atau yang lebih dekat. Seperti kita
mengobrol sehari-hari dengan teman-teman kita atau keluarga kita supaya pesan dakwahnya ini lebih mudah untuk dipahami oleh para audiens. Tapi tetap harus dijaga sopannya. Jangan sampai terlalu banyak bercanda sampai mengurangi wibawa atau makna dari pesan dakwah itu sendiri. Nah, yang ketiga, karena konten media sosial ini biasanya pendek, sebaiknya setiap video itu fokus pada satu pesan utama saja. Misalnya nih, tentang pentingnya menjaga sholat, pentingnya menjaga adab dalam pergaulan. Nah, dengan begitu, pesan yang ingin disampaikan itu jauh lebih jelas atau lebih mudah diingat oleh orang-orang yang menonton. Nah, yang keempat, walaupun konsepnya itu santai, kita tetap harus menjaga adab saat menyampaikannya. Jadi, cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita berpenampilan itu tetap harus mencerminkan nilai-nilai dakwah. Jadi kontennya itu tetap terasa santai, tapi tidak sampai mengurangi rasa hormat terhadap ilmu agama. Nah, yang kelima, supaya kontennya itu tidak membosankan, kita juga bisa membuatnya lebih kreatif. Misalnya nih, konsep dari dakwanya itu menceritakan kejadian sehari-hari yang sering dialami oleh para anak muda atau membuat contoh yang dekat dengan kehidupan para anak-anak muda. Nah, cara seperti ini itu biasanya membuat pesan dakwah yang terasa itu jauh lebih relate dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir sebelum kontennya itu diposting, kita evaluasi dulu. Kita cek dulu, dicek dulu. Jadi kontennya kita itu dicek dulu oleh ustaz atau pembimbing yang lebih paham ilmu agama. Jadi dengan begitu, walaupun cara penyampaiannya itu modern dan santai, itu isi ilmunya itu tetap terjaga dan tidak keluar dari ajaran yang benar. Nah, oke, itulah tadi jawaban dari saya, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini ya, pada akhirnya perbedaan itu bukan soal untuk mempertahankan cara lama atau memaksakan cara yang baru. Yang terpenting adalah bagaimana dakwah kita itu tetap menyampaikan kebaikan dengan cara yang bisa menjangkau manusia di zamannya. Jadi metode itu boleh berubah, tetapi nilai-nilai ilmunya itu harus tetap dijaga. Nah, jika mimbar dulu itu ada di masjid, hari ini tuh mimbar bisa ada di layar ponsel, teman-teman. Jadi selama pesan yang disampaikan itu tetap benar dan penuh adab. Nah, ada pun juga yang disampaikan di dalam Al-Quran, di Quran Surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmat, belajar yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.